Assalamualaikum, ketemu kembali pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada demonstrasi kontekstual. Kali ini bersama saya Mahriati dari SMP 4 Batu Sopang, Angkatan 4, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai guru penggerak, saya akan berusaha untuk bisa menerapkan apa yang saya pelajari dalam modul ini dan menerapkan pengetahuan saya yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini, tentunya di sekolah dan di lingkungan sekolah asal saya. Melalui beberapa tahapan, yang pertama, saya akan mencoba membuat sebuah program. Dari program tersebut yang saya buat, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Dari situlah saya akan mencoba mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan kepada rekan kerja maupun komunitas praktisi di sekolah. Yang kedua, saya akan mengajak komunitas praktisi dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Dilema etika maupun rujukan moral yang saya alami maupun yang dialami rekan sejawat saya. Maka dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan cara ini, pengambilan keputusan di lingkungan sekolah akan menjadi cermat dan tepat. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan, maka yang akan saya lakukan adalah terlebih dahulu membuat analisisnya, menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam dilema etika maupun rujukan moral. Awalnya saya akan menentukan paradigma apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Terutama paradigma itu dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau kebenaran melawan kesetiaan, atau juga jangka pendek melawan jangka panjang. Saya akan menentukan juga prinsip apa yang saya gunakan dalam mengambil keputusan. Prinsip yang dimaksud bisa berpikir berbasis hasil, bisa juga berpikir berbasis rasa peduli, ataupun berpikir berbasis peraturan. Dan saya akan melakukan pengujian keputusan tersebut melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan menentukan nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut, melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan melakukan uji publikasi, serta melakukan uji panutan idola, dan melakukan pengujian benar lawan benar. Setelah itu, saya akan melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan membuat sebuah keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Kapan saya mulai menerapkan langkah-langkah tersebut? Mulai situasi saya mengalami dilema etika, entah hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun. Saya akan mencoba menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 4-3-9. Nah, 4 dalam menentukan paradigma dilema etika, 3 dalam mengambil prinsip pembelajaran, serta 9 langkah pengujian keputusan. Dalam situasi ini, saya harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak ataupun opsi dengan pilihan tepat dan efektif. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, saya mampu mengambil sebuah keputusan dan menerapkan langkah-langkah keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang efektif, cermat, dan tepat. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya saya tidak bisa sendiri, karena dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran saya juga masih belajar dan masih harus didampingi. Siapa yang mendampingi adalah rekan sejawat di sekolah, kemudian adalah komunitas praktisi, dan tentunya rekan-rekan CGP lainnya yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kabupaten. Nah, Bapak Ibu semua, dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya memerlukan seseorang untuk bisa mendampingi saya untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah cermat dan efektif.
Tentunya saya juga memerlukan bantuan, informasi, masukan, kritikan, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, maupun anggota praktisi lain untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa dihasilkan sebuah keputusan yang efektif dan bisa bermanfaat untuk semua pihak.